Kami ajak Anda sekarang bergabung dengan rekan Ferry Prihardi yang saat ini berada di Lanut TNI Angkatan Laut Sidoarjo, Jawa Timur untuk memantau apakah bantuan TNI Angkatan Laut sudah berangkat untuk membantu pencarian pesawat AirAsia KZ8501. Ferry, silakan laporan. Ralf, 4 dari 5 pesawat bantuan dari TNI Angkatan Laut sudah diterbangkan untuk membantu proses pencarian pesawat AirAsia KZ8501. Keempat pesawat tersebut yang sudah berangkat diantaranya adalah 2 jenis helikopter jenis Bell, 1 jenis Bolko, dan juga 1 jenis Kasa. TNI AL, tepatnya di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut di Bandara Juanda Sidoarjo ini, sudah memberangkatkan 4 dari total 5 yang akan membantu proses pencarian, dan nantinya keempat pesawat ini, ke-5 pesawat yang diperbantukan oleh TNI AL ini akan melakukan fokus pencarian tidak hanya di daerah sekitar perairan Belitung Timur yang menjadi lokasi diperkirakan terakhirnya melakukan kontak pesawat antara pesawat AirAsia dengan otoritas bandara, tetapi juga akan melakukan pencarian di sekitar perairan Laut Jawa, di sebelah utara Pulau Jawa dan juga di sebelah selatan Pangkalan Bun, Kalimantan, yang diperkirakan juga bisa menjadi lokasi jatuhnya atau hilangnya pesawat AirAsia tersebut. Ke-5 pesawat tersebut ada 2 jenis pesawat helikopter Bolko, lalu ada 1 jenis Bell, dan juga 1 jenis Kasa yang sudah berangkat, Kasa 235. Dan saat ini yang masih ada di belakang saya yang sebentar lagi akan berangkat adalah jenis CN235 yang tidak hanya mengangkut prajurit dari TNI Angkatan Laut, tetapi juga mengangkut tenaga-tenaga lainnya yang akan membantu proses pencarian, diantaranya Paskas dan juga penyelam profesional. Dan nantinya terutama pesawat jenis helikopter akan membantu proses pencarian tidak hanya di atas lautan dengan menyisir lautan-lautan baik di Laut Jawa ataupun di perairan Selat Karimata, tetapi juga akan menginduk ke kapal KRI seperti di KRI Banda Aceh yang sudah berada di sekitar perairan Belitung Timur untuk membantu proses pencarian. Di belakang saya adalah pesawat jenis CN235. Di pesawat ini nanti akan terbang selama sekitar 2 jam di perairan Laut Jawa, di sebelah selatan Pangkalan Bun dan juga di sebelah utara Pulau Jawa, dan akan menyisir di sekitar perairan tersebut. Siapa tahu ada bangkai ataupun serpihan pesawat, karena TNI AL meyakini bahwa pihak keluarga sempat menerima kabar dari anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang pesawat AirAsia nomor penerbangan KZ8501 bahwa pesawat berada di sekitar Teluk Kumai yang merupakan perairan di dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pesawat-pesawat ini sudah disediakan oleh TNI Angkatan Laut, tadi sudah dipanaskan terlebih dahulu, lalu awak-awak ataupun prajurit TNI Angkatan Laut sudah briefing dengan melihat peta, baik peta di perairan Laut Jawa ataupun peta di perairan Belitung Timur yang nanti akan menjadi proses pencarian dari 3 unit helikopter dan juga 2 unit pesawat, baik pesawat Kasa maupun pesawat Cessna. Nantinya pesawat pesawat CN ini hanya akan berlayar di atas perairan Laut Jawa hanya 2 jam saja. Lalu setelah itu kembali lagi ke Pangkalan Udara TNI AL di Bandara Juanda ini, lalu akan melanjutkan proses pencarian kembali ke Laut Jawa karena udara saat ini diperkirakan cerah termasuk di sekitar perairan Laut Jawa, dan nanti akan bergabung dengan tim bala bantuan lainnya baik dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan juga bala bantuan dari negara lain seperti Malaysia dan Singapura baik di Laut Jawa ataupun juga di sekitar perairan Laut Belitung Timur. Dengan diterjunkannya 5 pesawat TNI AL ini, maka bala bantuan semakin bertambah. Diharapkan proses pencarian akan semakin cepat dan akan semakin menemukan hasil, apapun itu hasilnya. Tadi Komandan Pusat Penerbangan TNI AL Sigit Setianta juga menambahkan bahwa upaya terus ditingkatkan dengan menambahkan pesawat-pesawat yang dimiliki oleh TNI, terutama TNI AL untuk membantu proses pencarian, karena proses pencarian tidak berpaku pada koordinat yang ada di perairan Belitung Timur yang merupakan lokasi terakhir kontak antara pesawat dengan otoritas bandara, tetapi juga di titik-titik lain yang memungkinkan seperti di Laut Jawa atau juga nanti tidak menutup kemungkinan di wilayah perairan lainnya, karena pada saat itu cuaca buruk dan pesawat juga sempat meminta untuk beralih ataupun mengalihkan arah terbang, sehingga ada kemungkinan pesawat bisa jatuh di tempat lain, di tempat yang merupakan terakhir
melakukan hubungan ataupun kontak dengan otoritas bandara. Ralph. Baik, terima kasih untuk laporannya Ferry. Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Lanut TNI AL di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara dari 155 penumpang pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak sejak Minggu pagi kemarin, 3 diantaranya adalah warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya merupakan pengusaha pasangan suami istri, berikut seorang anak berusia 11 tahun. Rumah toko atau ruko yang berada di Kompleks Pasar Dompu, Nusa Tenggara Barat ini adalah milik pengusaha pasangan suami istri yang merupakan penumpang pesawat AirAsia QZ8501. Menurut keluarga, pasangan ini beserta anaknya berencana berlibur dan merayakan tahun baru di Malaysia selama beberapa hari. Tidak ada firasat apapun yang dirasakan pihak keluarga, hanya saja sang pengusaha sebelum berangkat berlibur memberikan hadiah kepada sejumlah karyawannya dan menitipkan pesan agar menjaga toko bangunan yang dimilikinya dengan baik. Keluarga berharap para penumpang termasuk 3 anggota keluarganya ini dapat segera ditemukan. Susah nih, kasihan. Pas pertama kali tahu? Oh, saudara, keluarga bilang ada namanya Wirantono. Pesawat AirAsia yang dikabarkan hilang kontak adalah pesawat jenis Airbus A320. Lalu apakah spesifikasi pesawat ini secara lebih rinci? Liputannya berikut ini. Airbus adalah pesawat produksi SAS yang berbasis di Toulouse, Prancis. Airbus memiliki beberapa spesifikasi dan jenis. Airbus jenis A320 merupakan Airbus jenis terbaru yang telah dipesan sebanyak 11.163 unit di seluruh dunia sejak tahun 2013. Dan saat ini Airbus masih sedang memproduksi A320 sebanyak lebih dari 6.000 unit. Airbus A320 tergolong pesawat berbadan sempit atau narrow body, berukuran 37,57 meter dan dijual seharga $100 juta per unitnya. Dengan interior berlorong tunggal, pesawat ini desain untuk operasional jarak pendek hingga menengah. Cocok digunakan di penerbangan komuter Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Airbus A320 memiliki kapasitas 180 penumpang yang terbagi dalam kelas ekonomi dan juga bisnis. Airbus A320 mampu menempuh jarak hingga 6.100 km. Pesawat ini memiliki 2 mesin, yaitu CFM56A5 dan V2,5A5, serta tambahan 1 mesin untuk A320 Neo, yaitu PW1 100G Pure Power. Dari teknologi, Airbus A320 dibekali teknologi terkini yang canggih, seperti penggunaan komposit di sayap yang diklaim 20% lebih efisien dibanding mesin lainnya. Selain itu, A320 menggunakan sharklet atau wingtip yang berfungsi untuk menghemat bahan bakar hingga 3,5% dan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 700 ton per pesawat. Baik, Kapten Ali, pesawat Airbus 320 walaupun Kapten Ali penerbangan Boeing, tapi kalau pesawat A320 termasuk pesawat jenis canggih yang semua sudah computerized, digitalized begitu kan, sangat kecil ya kemungkinannya akan ada resiko seperti saat ini. Ya, kayaknya memang betul, agak sangat kecil karena pesawat ini sangat canggih dan dia juga irit bahan bakar dan penerbangannya dia ini bisa cepat tinggi sekali. Dia punya CFM engine-nya itu bagus, hampir banyak beberapa penerbangan pakai engine itu. Dan kalau menurut saya nggak ada yang diragukan ya, dan mungkin karena sebab-sebab yang lain kelihatannya. Karena memang di pabrik itu pasti dia sudah dicek dan untuk segala macam cuaca, segala macam persoalan dan problem itu. Dan memang kebetulan aja memang sekarang ini karena cuaca kelihatannya akhirnya juga bisa terjadi. Ya itulah kita fokus ke situ supaya bisa mendapatkan, nanti setelah itu kita akan mencari hasil kenapa, dan itu adalah bagus untuk perbaikan penerbangan. Itu jadi kita harus mencari dan kita berdoa mudah-mudahan itu bisa dapatkan dengan dia mungkin dengan landing emergency landing kah, bisa masih selamat atau kita bisa mendapatkan pesawat itu ada di mana. Oke, baik.
Anda sudah menjadi pilot baru 27 tahun. Baru 27 tahun. Ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah dengan berbagai macam perkembangan dan kemajuan teknologi pertama kali dulu dibandingkan sekarang. Seberapa banyak sih kemudahan yang didapatkan seorang pilot dengan berbagai macam kemudahan atau kecanggihan teknologi yang disediakan oleh pesawat-pesawat yang ada sekarang ini? Semakin baru pesawat itu, pasti dia akan membuat satu kecanggihan pesawat itu. Jadi dengan apa yang ada sekarang ini, yang saya terbangkan, pesawat ini banyak backupnya. Jadi untuk sulit sekali untuk sampai engine-nya pun, misalnya engine-nya mati satu ya, yang satu itu masih mampu untuk menerbangkan sampai 180 menit kalau dihitung 3 jam. Ya. Ini kalau mesin dua mesin? Dua mesin, kan kita dua mesin, pakai 777 ini kan dua mesin. Yeah. Jadi dengan mesin yang kita satu lagi ini kita masih bisa menerbangkan, disebutnya ETOP. Dan dengan satu engine pun pesawat ini bisa auto landing dan auto brake. Jadi backupnya tuh banyak sekali. Jadi sampai kalau dibilang sampai weathernya pun yang kita lihat dibilang K2 kategori 2 atau kategori 3, pesawat itu mampu untuk landing dengan sendiri dengan autopilot dan auto brake. Semua sudah diprogram. Sudah terprogram. Jadi sebagai seorang pilot merasa artinya justru mungkin di satu sisi kurang menantang begitu dibandingkan dulu, tapi di sisi lain memberikan sedikit ke security yang lebih tinggi, kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan dan keamanan. Safety kita selalu ambil safety first. Jadi kalau safety-nya kita udah dapatkan, nanti ada kronologi sampai terakhir comfort buat penumpangnya sendiri. Hampir dibilang ya emang ya pilot-pilot Indonesia itu canggih untuk melandingkan pesawat itu, sampai kadang-kadang kita landing tak berasa. Karena ya kita pun selain otomatis kita selalu juga kadang-kadang dengan manual. Jadi kalau macam saya landing di beberapa tempat di Indonesia itu kita pakai juga dengan manual. Jadi kita punya ability, kemampuannya itu selalu ada. Dan setiap 6 bulan sekali kita juga dibekali untuk simulator. Simulator itu diberikan, jam terbangnya udah banyak itu, tapi tetap di dalam pilot penerbangan itu 6 bulan sekali. Kita punya umur 6 bulan. 6 bulan itu kita punya simulator dengan beberapa macam problem. Ya entah ada engine-nya mati, entah ada pressurization problem, atau yang lain-lainnya. Jadi itu kemampuan ability kita harus diperiksa. Nah, kalau itu mampu, dia akan jalan terus. Kalau enggak, dia akan stop, nanti dicek kembali. Nah, selain itu juga, kesehatan, kejiwaan juga, kesehatan kita juga diperiksa. Setiap 6 bulan sekali kita diperiksa, kita punya darah, jantung, atau yang lain-lain, kuping, mata, semua diperiksa. Apabila itu dia mungkin ada kolesterolnya tinggi, dia harus balik lagi, dicek kembali. Makanya kan saya bilang, pilot itu hampir dibilang harus perfect. Kelasnya kelas 1. Bukan, kan ada kelas 2, ada kelas berapa. Jadi ini harus kelas 1 karena kita menerbangkan pesawat ini dengan banyak penumpang. Yang penumpang kebetulan yang saya bawa ini bisa sampai 325 orang. Begitu banyak nyawa di tangan pilot. Nah, makanya harus perfect. Ya pantaslah. Saya rasa juga setiap pilot penerbang itu dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Seperti macam yang sekarang ini, dia harus menerbangkan ke dalam cuaca, dan di dalam cuaca itu kita ada SOP. Sebelum kita masuk biasanya pilot suka minta avoid ke kiri, ke kanan. Kalau memang diberikan ya kita akan kiri ke kanan, atau ke atas. Kalau memang tidak ada traffic di atas, dia akan kasih ke atas. Ya nggak bisa kayak seperti level 32 dia minta 38. Memang kebetulan kita ke sana adalah genap ya. Jalur sana genap. Kalau dia balik ke Surabaya berarti ganjil. Nah itu setiap pilot itu tahu apa yang dia harus kerjakan dengan cuaca. Jadi bukan ini aja. Kadang-kadang ada juga clear air turbine, kelihatannya bagus, smooth. Tapi kalau sudah berputar, dan itu goncangannya juga keras sekali. Nah itu kadang-kadang kita lihat lepas seat belt, karena kita lihat di dalam radar itu bagus. Tapi ternyata ada goncangan itu pernah terjadi. Akhirnya itu penumpang atau cabin crew-nya itu bisa up and down. Makanya diharapkan kalau bisa kita duduk tuh seat belt selalu on. Dan biasanya kalau ada terjadi kayak gitu, seat belt-nya di-on-kan, dan dari kokpit memberikan informasi bahwa terjadi clear air turbulence. Nah, itu bisa sampai seperti Pak Afinli bilang tadi, lebih daripada 150, lebih daripada 180 knot. Jadi memang
itu bisa terjadi kayak gitu. Dan kita akan di tropopus. Kalau dia ngerti tropopus ini biasanya orang awam kurang ini. Nah, itu yang kita harus sadari. Jadi setiap penerbangan kru selalu dari awal dia mau terbang, dia akan ke briefing office. Di briefing office akan dilihat di situ pesawatnya gimana, layak atau tidak untuk diterbangkan. Ada hill-nya nggak? Ada kerusakan-kerusakan nggak? Dan briefing untuk weather, perjalanannya dari satu stasiun ke stasiun yang kita akan terbangkan. Perjalanannya gimana? Bagus nggak? Atau ada kendala nggak? Itu sudah terprediksi. Ada CAT-nya nggak? Maksudnya clear air turbulence itu. Nah, itu akan dilihat itu semua. Nah, setelah itu baru kita briefing dengan kru bahwa kalau memang ada di daerah-daerah mana ada goncangan atau ada weather, kita berikan kasih tahu sama cabin kru bahwa berhati-hati nanti di sana. Nah, nanti kita baru menuju ke pesawat. Di pesawat itu kita lihat pesawatnya dengan realita seperti yang tadi Pak Alvin. Jadi kita tidak malah kita realita, lihat bukunya itu ada disebutnya AML, Aircraft Maintenance Log. Apa yang rusak? Kalau nggak ada, clean, bagus. Pesawat pun kita lihat semuanya. Roda apa semua bagus. Nah, barulah kita berkomunikasi dengan penumpang apa semua dengan ATC. Baru kita take off itu. Nah, di depan juga kita ada punya weather radar. Weather radar itu kita bisa melihat dari weather radar kemana kita mau jalan. Kalau memang di depan ada awan, kita menghindar ke kiri atau ke kanan yang disebut itu. Nah, di situ di weather radar itu ada warna merah. Nah, warna merah itu jangan dimasukin. Lampu merah juga nggak boleh dimasuk contohnya lah. Ya nggak. Di situ ada kuning, berhati-hati. Berarti goncangannya ada hijau, ya itu agak light. Nah, itulah bisa terlihat. Makanya mungkin di dalam hal ini si Kapten Irianto ini juga pasti dia mencari celah untuk, makanya diminta dengan ATC untuk ke kiri atau ke kanan dan minta naik. Menghindari yang merah. Menghindari daripada awan itu yang ada. Itu kan safety first lah, comfort juga. Itu semuanya. Makanya dalam hal ini cobalah kita bersama-sama, tidak mengada-ada, realita, memberikan satu informasi yang bagus, memberikan informasi yang benar kepada keluarga dan keluarga penumpang dan keluarga kru, realitas apa yang ada, tidak mengada-ada. Kadang-kadang suka banyak kan yang masuk bilang katanya udah landing, ada yang ini, ya itu kan nggak benar kan? Nah, itu kita menuju ke situ, satu poin kita dapatkan itu semua bersatu bersama-sama. Kalau sudah dapat itu semua, nanti akan terungkap apa kenapa, dan itu ada baiknya untuk penerbangan berikutnya supaya tidak terjadi lagi. Baik. Nah, gitu. Terakhir ke Pak Alvin, kalau masih berkaitan dengan urgensi saat ini ya, 24 jam lebih sedikit kita berpacu dengan waktu untuk upaya penyelamatan dan pencarian pesawat dan juga penumpangnya ini. Tadi sempat disinggung soal komunikasi. Bagaimana mencari batasan yang pas antara memilah-milah informasi dan memberikannya kepada keluarga penumpang, diyakini tingkat keakuratannya mendekati 100%, sedekat mungkin, tetapi juga tidak terlalu lambat, karena juga kalau tidak memberikan apa-apa juga akan mengundang kegelisahan yang lebih lagi dari keluarga penumpang. Ya, memang komunikasi itu sangat erat kaitannya dengan kondisi psikologis ya, kejiwaan. Namun utama yang harus diutamakan adalah akurasi dari informasi tersebut. Jadi kalau memang belum yakin itu benar, sebaiknya jangan, karena itu bisa memainkan emosi. Dari sedih menjadi senang, sedih lagi, itu akan semakin berat. Nah, mungkin kepada keluarga maupun media, saya melihat apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini cukup bagus. Jadi rencana kerja hari ini seperti apa yang sudah dilakukan, hasilnya seperti apa. Jadi itu menunjukkan bahwa pencarian ini sungguh-sungguh dilaksanakan secara sistematis. Masalah itu belum ketemu, ya itu di luar kemampuan kita ya. Tapi saya sangat mengapresiasi cepatnya respon untuk pencarian dan pertolongan ini, karena semakin cepat pesawat ini bisa ditemukan, semakin tinggi kemungkinan survival, keselamatan dari awak dan penumpangnya. Semakin lama, semakin tipis kemungkinannya mereka untuk selamat. Jadi ini sangat kita apresiasi, semua pihak bekerja keras untuk cepat menemukan pesawat ini. Oke, yang pasti juga tadi sudah ada statement yang keluar dari konferensi pers Angkasa Pura dan Otoritas Bandara Wilayah 3 dan juga PT AirAsia Indonesia yang mengatakan bahwa pencarian akan dilakukan sampai ditemukan, titik, begitu kata mereka. Mereka sudah melakukan statement begitu, semoga bisa memberikan ketenangan setidaknya seberapapun banyaknya lah kepada keluarga penumpang. Ya, tapi bisa diperpanjang dari seminggu. Setidaknya ada satu hal yang definit di situ. Dan bicara soal keluarga penumpang, mau sampaikan salam kepada
keluarga Besan, adik Besan dari Pak Alvin Lee. Kita harapkan yang terbaik untuk mereka, dan terima kasih juga untuk waktunya Pak Alvin dan juga Kapten Ali atas waktunya di Breaking News kali ini. Dan Breaking News akan berlanjut bersama rekan Zakia Arfan. Saya Jeddah Pariwara. Breaking News, pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 segera kembali sesaat lagi.